Tanyaan teman-teman yang mau ke Yaman biasanya kita kadang dicegah oleh salah satu keluarga dengan Yaman nih perang gini, Ya Yaman sih, nih memang gini. berita di media seperti itu. Memang sih masih ada, dengar kemarin itu masih ada di Taiz, masih ada katanya bantuan dari Saudi buat nyerang tentara Houthi kan gitu. Tapi sekali lagi kita emang bukan di sana ya tempat kita. Kita fokusnya belajar ilmu ya, gak mikirin politik gitu. Pokoknya kita Untuk belajar Hadramaut ini aman. Hadramaut aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama teman saya, yaitu Bang Abdurrahman Anir. Beliau adalah salah satu mahasiswa senior di sini, jadi beliau bisa menceritakan beberapa pengalaman yang ada di Yaman dulu dan sekarang. Jadi kita akan ngobrol dulu nih. Gimana kabarnya Bang Anir? Alhamdulillah Sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, mau nanya nih, selama di Yaman pengalaman dulu dan sekarang itu seperti apa? Banyak banget di school banyak banget. Pertama ya, Al-Fakir itu nyangkanya Yaman itu datang ke sini tuh gersang, semuanya gurun pasir, terus ada tulang belulang, ada fata morgana gitu ya. Itu kayak di film-film deh. Ternyata ya kan, masuk ke sini, gila. Sampai kemarin kan ada kabar kata banjir. Berarti kan airnya banyak banget ya. Di sini tanahnya itu subur. Cuman karena pengelolaan PDAM-nya aja, airnya aja. Kalau bagus, wallah udah kayak Indonesia. Hijau ya. Hijau banget, hijau. Terus. Pernah kita di sini di kebun nih, ada kebun pepaya, kebun bawang ya kan, kebun kurma udah. Kalau saya ngelihat kebun kurma di Yaman, keinget kelapa sawit di Indonesia. Oh iya. Modelnya mirip ya? Mirip banget, plak. Terus juga apa ya? Itu kalau pengalaman secara views, secara spot, pemandangan. Gimana sih pemandangan di Yaman? Memang ada pemandangan lautnya, ada pemandangan gurunnya, ada pemandangan gunung berbatunya, ada pemandangan hijau. Jadi memang semuanya ngumpul deh pokoknya. Jadi nggak yang kayak kita pikirin ternyata Yaman itu Gersang semua gitu. banget. Enggak. Ini kehidupan banget di sini. Artinya air di mana-mana juga ya. Masya Allah. Soalnya memang sih apalagi di Tarim ya, itu kan memang salah satu kota yang sudah pernah didoakan sama Sayyidina Abu Bakar kan, atas 3 perkara nih. Pertama, airnya nggak akan habis sampai hari kiamat. Allah. Yang kedua, akan Allah beri suasana rohaniyah atau suasana agamanya itu keren lah, pokoknya hidup gitu. Nuansa agamisnya tuh hidup. Dan itu terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Wanita yang pakai cadar, ya kan, malah ada yang pakai niqab. Sempet Al-Fakir ngerasakan itu ya, liburan 2012 atau 2013. Itu rata-rata ya, ceweknya itu kebanyakan pakai yang khimar yang nutup matanya juga nutup loh. Jadi udah cadaran tutupin lagi. Ditutup lagi matanya. Terus jalannya tuh nyesel tembok. Biar orang tahu wanita ini kotor. Jadi daya tariknya nggak ada gitu. Mereka lebih menjaga. Allah. Terus juga anak ingat dulu tahun 2013 juga deh kayaknya. Maghrib. Kalau seandainya masih ada toko yang buka, itu nanti didata kena denda. Itu dekat Masjid Jami. Jadi ketika zaman dulu tahun 2013 ya, itu ketika azan azan maghrib nih tutup semua. Allah. Di pasar-pasar kadang kita ngelihat orang nunggu, nggak ada yang belanja nih. Bukannya dia mikirin kok nggak ada yang beli, tapi baca Quran, buka Quran, baca Quran. Ada yang membaca Minhaj, kitab Minhajul Talibin punya Imam Nawawi. Allah. Terus kita pengen cari taksi, ngelihat supirnya lagi mutola'ah Fathul Muin nih, keren Allah. Bener-bener kota ilmu.
Gila. Ngerasakan kalau di Indonesia tuh ada deh kota kayak gini nih di Temboro nah. Di Pondok Al-Fakir dulu. Oh, di Temboro tuh di mana, Bang? Temboro itu di Kalas Magetan. Magetan. Iya, itu emang cadaran semua. Cuman bedanya kalau di Temboro kan ada sih mbak-mbak masturohnya itu, mbak-mbak harimnya bawa motor. Kalau di Yaman satu aja nggak ada harim bawa motor, nggak ada. Atau yang nyupir bawa mobil nggak ada. Nggak ada, cowok semua. Nah, kalau di Temboro ya yang nyupir nggak ada yang cewek. Yang cewek-cewek bercadar apa masturo mbak-mbak yang hijab itu nggak ada yang nyupir nyupir mobil, tapi nyupir motor ada. Ya, Ana ngerasakan Yaman ini ya, Temboro tuh ya kayak di sini gitu. Cadaran, jubahan ya kan. Cuman ya di Tarim nih kurang ininya aja deh, kurang kuda sama panah. Cuman di sini sekarang udah ada kuda di Seun. Kalau teman-teman pengen main kuda ada di Seun. Kita latihan kuda. Renang banyak. Renang banyak banget. Airnya biru-biru. Udah kayak di laut, Jon. Terus juga kalau mau main panah, Al-Fakir punya panah. Promosi sunnah loh. Iya. Terus tadi alimu auladakum as-sibahah wa rimayah wa rukubul khail. Allah. Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, main kuda. Maco bro, ini enggak tontonannya BTS. Tapi enggak apa-apa sih. Yang larang ya kan. Hak privasi ya. Dari poin ketiga, satu airnya, kedua tadi masalah suasana. Yang ketiga banyak ulamanya, maksudnya nasal ataupun keturunan orang-orang di sini tuh rata-rata mereka ahli ilmu, ulama. Terus sering tanasuh tuh kalau dalam bahasa Indonesia tuh saling tegur sapa, saling menasehati, nggak pernah bosan. Jadi saya dulu pertama kali kesini ya, saya kira di Tarim tuh kayak orang jamaah tabligh. Masa abis sholat bangun takalam bicara gitu tentang nasihat, bagaimana anak-anaknya dijaga, anak wanitanya nggak keluar rumah, bagaimana misalnya nanti internet, takaran untuk main internet seperti apa, terus bagaimana pentingnya sholat jamaah, itu terus diulang-ulang. Karena ngerasakan itu sebelum 2013 2014 banyak orang suka takalam. Setiap masjid itu. Hampir setiap masjid sih. Biasanya tuh dari Darul Mustafa, teman-teman Darul Mustafa dikirim ke masjid fulan gitu. Terus takalam gitu, bicara menasehati. Pertama mereka sih niatnya untuk nasihat diri sendiri juga untuk bareng-bareng gitu. Jadi hidup gitu, nuansa sunnah Rasulullah tuh hidup 24 jam. Ngelihat siwakan di sini saya pernah ngelihat orang kayak kuli bangunan gitu, mau sholat bisanya siwakan. Siwakan nih, tetap menjaga sunnah. Jadi betul-betul anak ngerasakan tafakuh fiddin tuh ya, betul-betul paham tuh. Orang yang paham agama tuh orang yang betul-betul praktek, nggak cuma ngerti kalau siwak itu sunnah sebelum sholat tapi nggak dipraktekkan. Itu menurut anak masih ilm, belum tafakuh. Itu banyak lah pemandangan. Terus juga mufti di sini ya. Di sini ada 3 muftinya. Satu udah tufi Allahyarhamu, abangnya guru kita, Al Habib Umar bin Hafid, abang beliau Habib Ali Masyhur bin Hafid, salah satu mufti Tarim. Dan ada salah satu guru kita, beliau ngajar kita Minhajut Talibin bab nikah itu, namanya Syekh Ba'udan. Nah, Syekh Ba'udan ini beliau subhanallah, Al-Fakir tuh ngelihat kayaknya bajunya cuma 2 helai deh. Allah. Itu aja dipakai. Terus kalau pakai baju yang ada ada kancingnya, itu kancingnya nggak pernah dipakai, dilepas gitu. Beliau pakainya bersih. Terus bajunya pakai baju kemeja gitu, bukan pakai. Biasa kan kalau mufti kan, kalau kita lihat di mufti Mesir pakaian jubah belah rapi. Beliau enggak, pakai serban berapa sih, 1 meteran gitu, udah cuma dililit, atau enggak satu dipakai, satu buat dililit. Terus sarungnya tuh aja biar orang-orang sini ya, saya salutnya mereka Syafi'i, cuman jarang isbal. Kalau pakai sarung segini, ngelihat Sayyidil Walid Al Habib Abu Ya Baharun, beliau pakai sarung kayak gini, Habib Umar kayak gini juga gitu.
Syekh Baudun kayak gini juga, Syekh Khatib, masya Allah lah. Mereka betul-betul gimana ya, yang ibarat kata kita di Indonesia itu kayak isbal itu tabu ya, maksudnya yang penting kan nggak apa-apa celana di bawah mata kaki, yang penting ilatnya nggak sombong gitu ya. Nah, cuman di sini mereka pemikirannya beda gitu. Malah mereka beliau-beliau ini menganggap takutnya saking betul-betul tamasuk dengan sunnah Rasul, mereka dijaga betul gitu, sunnah Rasul itu 24 jam dijaga betul. Allah. Jadi betul-betul yang ulama itu nggak cuma orangnya aja, nggak cuma ilmunya, tapi emang diamalkan gitu, siwakan, pakai serban. Biasa yang kalau pakai serban atau imamah itu yang ulama, atau enggak yang sudah dituakan gitu. Bisa pakai imamah. Kalau santri-santri biasa kayak kopiah putih kayak pecinya beliau. Jarang yang pakai imamah. Nah, cuman kalau Habib Umar mengajarkan santrinya nggak apa-apa pakai imamah ya kan, karena siapa tahu dengan imamah ini ente bisa jadi benteng gitu. Masa pakai imamah tapi amalannya kayak gini, masa pakai imamah tapi sholat jamaahnya bolong, masa pakai imamah tapi nggak pakai siwak. Nah, jadi kayak benteng gitu, benteng kita dari maksiat, sunnah Rasul kan gitu. Gitu. Wah, hidup deh anak-anak kecilnya, orang tuanya. Terus juga yang anak lihat di Yaman ini kesederhanaan. Sederhana banget. Tau nggak? Kalau kita di Indo kan kalau anak kecil main tuh sekarang ya mainannya canggih-canggih pakai HP. Di sini anak kecil mainnya pakai ban bekas tuh, ban motor didorong-dorong. Zaman kita kecil. Iya. Jadi permainan yang tahun 90-an di sini baru dimainkan. Hampir nggak pernah ngelihat anak kecil bawa HP gitu. Iya. Man, itu udah bahagia banget gitu. Apalagi kalau datang hujan, masya Allah, udah kayak kejatuhan emas gitu. Soalnya kan di sini hujan setahun sekali ya, sekali hujan banjir. Emang daerahnya tuh kayak kalau kebanyakan air itu nggak cocok gitu. Soalnya tanahnya itu batu. Sini bawahnya. lembah di sini. Lembah. Ya. Jadi kalau ada air terlalu banyak tuh malah bukannya nyerap tapi genang. Lembah sebenarnya bukan genang, sebenarnya nyerap. Cuman pengelolaan selokannya belum rapih. Nah, ini perlu nih kalau ada arsitek dari Indo nih, Kota Tarim kita buat rapi gimana? Masya Allah, gimana selokannya bagus, gimana kalau bisa ada perairannya bagus. Ini butuh arsitek handal. Nah, dan anak-anak kecil sini tuh sering juga loh maghrib itu udah ada di masjid. Iya, ajib itu. Pegangannya udah Al-Quran. Hafal. Kadang yang kayak orang-orang Badui ya, nggak pakai peci, yang apa gitu, datang ke masjid maghrib itu istiqomah baca Quran. Ya. Jangankan itu, anak kecil kadang masih sholat zuhur datang, terus sholat asar datang, maghriban nih 5 menit atau enggak 10 menit sebelum maghrib udah nggak main bola lagi. Udah berhenti gitu otomatis gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan adzan dulu baru berhenti. Iya. Kalau ini mah emang udah mau maghrib, persiapan gitu. Jadi ke sholat itu sudah siap gitu. Iya. Kita maghrib baru mandi. Tapi Ana juga pernah takjub sih. Waktu itu dulu pernah ngisi bensin, ngantri. Waktu itu Tobur karena ngantri. Jadi sampingnya pom bensin ini ada musola gitu, ya masjid lah kita sebutnya. Di orang sini nyebutnya masjid. Ngantri panjang. Ana itu 3 lagi. 1, 2, 3. 3 nih Ana. Adzan. Suruh berhenti semua. Suruh sholat. Allah. Itu motor ditinggal semua, ngantri sepanjang itu. Suruh sholat semua. Anjir. Kalau pengalaman Bang Abdur gimana nih? Masalah apa nih? Masalah tadi, mungkin ada cerita lagi. Masalah sholat itu. Mana ya? Banyak sebenarnya ceritanya tuh masalah sholat. Salah satu aja, salah satu. Salah satunya pernah dulu lagi belanja di suk, di pasar. Dia warung tuh ada emperan gitu. Yang ajibnya itu ya, gila tawakal banget deh. Gimana tawakalnya? Jadi
mereka nggak takut barang mereka dicuri itu nggak takut, cuman dialasin serban atau nggak dialasin terpal ditutup gini, sek, udah langsung datang ke masjid. Syekh, ntar barangnya teh nggak hilang. Wallahu khairun hafidho katanya. Allah ini sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin. Keneng dalam hati anak ya. Anjir, angkat tangan angkat. Kalau kita kan di Indo kan beres-beres masukin apa dikunci kan takut nanti hilang. Nggak tahu deh, kita mau ngomong nggak bisa ngomong syariat hakikat di sini. Iya. Makomnya udah emang wallahu alam ya pokoknya. Kau jadi inget kemarin juga Anda dari kemarin tuh ke supermarket naik motor. Kebetulan lupa keluarin kunci. Masuk, inget langsung keluar. Pas keluar, Anda ngambil, diomongin sama penjaganya. Anta fitarim ya. Allah. Langsung ditembak aja. Allah. Yang satu lagi nih saat kita pas beli koper, ingat nggak kita ke Mustahlek, Oh, ke mall nih, mall bro, mall. Gimana ke Iya. mall? Udah azan. Bisa-bisa di mall tuh ada azan, keren nggak? Indonesia ada nggak mall Ciputra, Plaza Ciputra, Matahari atau enggak Iya. SKA atau enggak apa namanya? Apa sih Giant, azan, mallnya ikut azan. Terus apa? Di situ ada kayak satpam ngawasin sholat. Orang lagi belanja disuruh sholat nih. Dimatiin. Dikunci. Dimatiin lampunya juga. Dimatiin lampunya. Ente orang nggak bisa belanja. Hanya diaman. Allah. Terus juga gimana ya? Anak ngerasakan negara paling merdeka di dunia nih kayaknya diaman deh. Kok bisa gitu sih bang? Soalnya gimana ya? Kalau kita parkir sembarangan nih di Indo, parkir kan kita bayar kan? Masa tanah sendiri, apa ya, negara sendiri parkir bayar? Itu kan kayak kita belum merdeka. Ampun bang, tukang parkir enggak, bercanda loh, bercanda. Terus. Di sini parkir sembarangan, kadang ya di depan perempatan mereka berhenti mobilnya, ngangkat telepon, itu nyantai kayak nggak ada dosa. Jalan-jalan saja. Yang di belakang ya biasa aja. Nunggu. Si bos lagi nelpon, padahal badui, orang kampung. Hayo bang, assalamualaikum syekh, kepahalak. Orang lagi ngantri di belakang nunggu lo lagi nelpon. Keren nggak? Parkir nih sembarangan nih, jalan segede itu jalan, hampir setengah jalan itu buat parkir mobil. Allah. Nggak bayar, nggak ada parkir bayar. Hasil zaman. Kalau ente dengar kamus atau enggak ungkapan atau quotes, apa quote ya? Ya. Quotes apa ya? Iya quotes. Quotes. Anta fil yaman, kamu berada di Yaman. Itu seakan-akan jadi obat. Bener. Jadi obat. Ya, apa ya? Tenang banget gitu. Mati lampu di sini kan suka mati lampu ya. Kalau lagi musim panas. Udah, tinggal bilang aja anta fil yaman, kamu di Yaman. Udah tenang hidup tuh. Nggak bisa komen, nggak bisa apa. Net. Zaman anak net itu 1x. Di Indo sudah 3G, di sini masih 1x. Itu 2013. 2013. HP Alphacat tuh Symbian 7610, HP daun, ingat nggak? Nokia 7610, HP-nya apa namanya? HP-nya Jackie Chan. Nah, terus. Itu 46 MB buat sebulan, itu murah banget. Buat WhatsApp, ya. Buat nengok UC browser. Maka dalam kalkulasi menurut survei di internet, pernah dengar ya survei paling lemah internet di dunia tuh di Yaman. Di Jepang udah mulai 5G, di Indo sudah 4G, di sini masih 3G. Karena 3G jedak-jedak larinya kemana? 1x. Tapi dampak positifnya masya Allah. Anak-anak gak pada main game online. Anak-anak masih suka orang-orang sini juga masih suka ngopi gitu, ngobrol. Maksudnya emang gak megang HP gitu. Di warung tuh biasanya kan katanya di Indonesia kan kalau udah warung udah HP sendiri-sendiri, temen jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Padahal dekat tapi gak diajak ngobrol, gak diajak apa. Itu. Tapi di sini tuh orang-orang tua loh kalau sore-sore itu, tahu nggak? Kalau di Mukalla itu ngumpul gitu. Ngopi bareng, ngeteh apa kan. Kalau tempat kita kan orang tua kan bawa HP sendiri, Samsung, ini iPhone.
orang tua di sini, orang tua kadang main gaple, main kartu, cuman nggak ini ya, nggak pakai duit ya. Mereka cuman ya tenang apa ya, fun aja, senang-senangan aja. Maksudnya ya buat ngumpul-ngumpul bareng. Pokoknya ngerasa permainan tahun 90-an bapak-bapak dulu itu dimainkan orang sekarang. Berarti gini Bang, kita kan tadi maudunya antara Yaman dulu, mungkin dulunya kita tahun 2012 itu 2012 sampai zaman semodern ini, se 5G ini di Indonesia kan mungkin kan udah Masya Allah lah, mau makan tinggal pesan internet apa tinggal ini. Tapi untuk Yaman nih gimana? Dulu dan sekarang tuh ada perbedaan nggak? Dikit banget. Dikit banget. Di sini ya bro ya, nggak ada taksi online, ojol itu nggak ada. Ente-ente orang kalau belanja pakai marketplace itu nggak ada. Rata-rata mainnya apa di WhatsApp. Oh iya. Mesennya tuh di WhatsApp, grup WhatsApp. Bang, mesen ini, mesen ini. Jadi ojolnya tuh apa? Ojol apa namanya? Ojol alami. Bukan ojol online pakai aplikasi gitu enggak. Bang, pesan ini. Itu pun sesama Indonesia. Nah, terus kadang bukan dia nganterin, kita yang ngambil, datang ke rumahnya. Aduh. Jadi gimana ya? Saya rasakan semakin sederhana sebuah negara itu keilmuan agamanya tuh semakin tinggi gitu, spesifikasinya tuh standarnya tuh semakin bagus gitu. Cuman ya nggak tahu ya, dari dulu kita di apa ya 2010 2011 tuh ngelihat kok negara-negara Arab yang diserang dulu kayak Mesir ya kan, presidennya ditumbangin siapa dulu? Hosni Mubarak ya? Iya. Bukan Hosni Mubarak. Sisi. Apa presiden yang sebelum sekarang ini? Wah, kurang tahu. Dia hafid Quran itu di apa? Di demo ditumbangin. Dulu Muammar Gaddafi ya enggak? Terus dulu lagi Saddam Hussein. Orang-orang keren. Cuman ya nggak tahu ya, namanya ada permainan elit politik gimana gitu. Yang mana dulu tuh ya zaman 90-an orang belajar agama di Irak itu kayak dekan-dekan kita tuh alumni Irak semua. Oh, Dr. Muhammad, guru-guru kita Abdul ini Qadir yang ada Al-Aidrus. di Al-Ahqaf. Nah, ya itu dikirim sama Abuya Bahlon ke Irak sampai S3 beliau. Ustadz Abdullah Hussein juga alumni Irak. Terus ya banyak ya orang-orang alumni Irak saat kita. Terus juga Ustadz siapa sih yang ngajar kita lughah? Ustadz Abdullah bin Syahab, Dr. Abdullah bin Syahab. Itu beliau doktoral fund-nya tuh bidangnya fakultasnya bahasa sastra. Itu di Irak juga. Di Iraknya kalau masalah sastra nih balaghah apa itu emang Indah. emang Sibaweh ya. Sibaweh Fannahu kan beliau orang sana. Orang Irak. Ada Imam Sibaweh dulu ininya siapa? Imam siapa? Yang di qiraat itu Asim, Imam Kisai. Yang apa namanya perbedaan khilaf masalah lafaz fa'iza huwa hiya sama fa'iza huwa iyahu. Fa'iza huwa hiya apa fa'iza huwa iyahu. Itu kalau ente-ente yang ahli fannya nahwu bakal paham. Ya kembali ke topik, kembali ke laptop. Jadi yang ajibnya negara-negara yang tenang, tentrem itu ada aja gejolak perangnya gitu. Ada orang musik gitu loh. Bener. Ada si Fulan Onono musik yang keagamaannya bagus ya, kayak Mesir nih. Gudangnya apalagi di Azhar Syarif, gudangnya keilmuan nih, dosen-dosen kita juga banyak alumni Azhar. Itu setelah ada kejadian, ada ditumbangkan presidennya, itu kayak sistemnya tuh kayak gimana gitu ya, sistem pemerintahnya tuh kayak mulai sedikit bebas, sedikit ya paham lah, sedikit bebas, programnya sedikit berubah. Nah, terus juga Syam, kita lihat Syam, Syria. Nah, setelah Syria nih, sebelum Syekh Dr. Ramadan Buti meninggal, kan belum perang itu. Cuman Syria yang terkenal masalah kiroatnya, masalah ilmu fikihnya, fikih Syafi'inya, Imam Nawawi lahirnya di situ, ya kan. Terus apa namanya, Imam Jazari lahirnya di situ, Imam Syatibi dan segala macamnya. Kan orang-orang Imam Mahali kan orang-orang Syria yang gudang keilmuannya kuat. Terus
apa namanya, Syria tuh terkenal masih hijabnya bagus, syekh Syria tuh masih terjaga banget gitu. Dibuat politiknya, pemerintahannya hancur lah. Sekarang bayangin deh, Ana masih ingat itu 2014 banyak orang-orang Syria, harim-harimnya itu sampai apa, hijrah, ada yang ke Eropa, ada yang ke sana, ada yang ke Saudi, ada yang ke Yaman, jadi mencar gitu Karena negaranya diusik gitu, padahal agamanya bagus. Terus datang sekarang setelah Syam apa, Yaman. Nah, ini cerita tentang Yaman nih. Kita fokus lagi ke Yaman. Emang waktu zaman itu seperti apa? Zaman saya kesini dulu akhir-akhir 2012, nggak salah barengnya, ya 2012, lettingannya Habib, menantunya ini, menantu Rizik. Habib Rizik, Habib Hanif, teman sekelas loh. Cuman Al-Fakir cuti 2 tahun, evakuasi, jadi adik kelas deh. Dulu itu aman-aman aja sih, kayak apa namanya, kuliah kita aman-aman aja, keuangan. Dulu ya, zamannya Ana dulu ya, $100 itu sama dengan 20.000 real. 20.000 real. 20.000 real. Sekarang $100, 104.000 real ya. naiknya 5 kali lipat. Naiknya 5 kali lipat. Bayangin, ya Allah. Cuman yang ajibnya ya, walau karena dolar itu naik, ekonomi Yaman tuh stabil banget. Maksudnya gimana ya? Mereka nggak, mereka bisa nahan gitu. Maksudnya, antafil Yaman deh jadi obat. Obat terakhir. Iya. Itu dulu apa ya? Al-Fakir tuh ketika merasakan sih, kan sempat evakuasi juga, dapat evakuasi gratis dari pemerintah kita. Sebab kan dulu kan ada gejolak ya di Yaman Utara. Tapi ingat, tanda kutip, kita Yaman Selatan. Yaman Selatan sama Yaman Utara itu perjalanannya sekitar, kalau naik bis itu sekitar 12 jam, 13, 14 jam deh. Sehari lah. Ya setengah hari lebih lah. Itu belum makan, belum apa segala macam. Iya, Jauh sih, itu pun masih di pintu gerbang pertamanya, masih masuk lagi ke tengah kota itu jauh. Terus Apa namanya? Jadi ibarat kata kalau Yaman Utara yang gejolak, kita di sini ya aman-aman aja, nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuman ya mungkin efeknya ya faktor ekonomi doang gitu. Dan nyatanya sampai sekarang faktor ekonomi, yo kita nyantai-nyantai aja gitu. Nah, terus dengar teman-teman dari apa namanya, dari San'a, dari Yaman, sekarang udah mulai bagusan kok, apa namanya, keadaan mulai membaik di San'a, udah bagus. Malah satu saat kita ya ngambil S3-nya ke San'a. Oh iya. Dokter ya kan, Ustaz Hashim Mugebel ya kan, Ustaz Ustaz Arafat Al-Makdi, dia kan S3 di sana. Ustaz siapa namanya? Ustaz Hasan Braik Basuyut, Dr. Hasan Braik Basuyut, Dr. Hashim Mugebel itu kan ngambil S3-nya di San'a. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh aman gitu loh, San'anya tuh aman. San'a ini ibu kota Yaman loh, aman-aman aja gitu. Jadi ya lagi-lagi permainan politik ya. Kita memandang Yaman dari Indonesia sama memandang Yaman dari tempatnya langsung, itu emang kita memandangnya, penilaiannya berbeda gitu. Kalau kita menilai Yaman dari Indonesia, itu kan kita penilainya dari kabar, berita. Sedangkan kabar itu kan al-khabar ma yahtamilus sidiq wal kidib. Iya. Itu kan ilmu mantiknya kayak gitu kan. Khabar itu ihtimal, Bisa benar, bisa salah. Masalah gitu. Kayak apa sih, kata Yaman sampai sekarang masih kelaparan. Kata siapa? Aman kok, Yaman tuh aman. Itu paling apa namanya, gejolak-gejolaknya itu musiman gitu. Apa ya? Kayak gimana sih? 4 bulan sekali. Kadang paling cuman apa sih, kayak main petasan kayak gitu. Ya, itu mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang mau ke Yaman biasanya. Kita kadang dicegah oleh salah satu keluarga dengan Yaman di perang gini, Yaman ya sih, gini. memang berita di media seperti itu. Memang sih masih ada, dengar kemarin itu masih ada di Taiz, masih ada katanya
bantuan dari Saudi buat nyerang tentara Houthi kan gitu. Tapi sekali lagi kita emang bukan di sana ya tempat kita fokusnya belajar ilmu ya, gak mikirin politik gitu. Pokoknya kita untuk belajar Hadramaut ini aman. Hadramaut aman. Malah banyak orang-orang yang di Yaman Utara itu pindah ke sini. Belajar di sini, cari pekerjaan di sini. Lihat di Seoul, lihat di Mukalla, rata-rata yang punya rumah makan ya. Iya. Orang-orang Shimal ya. Shimal tuh kalau kita bilang ya Yaman Utara. Nah, di sini nih kaya sebenarnya kaya gitu. Ya kaya banget. Jadi di sini aman. Apalagi kalau di Mukalla nih tempatnya beliau ikan, limpah loh jinawi. Ya kan, kita main ke burung, banyak spot-spot rekreasinya banyak, siahi banyak. Malah orang-orang Emirat juga kadang kalau lagi baldah itu apa sih? Baldah itu nama bintang. Jadi ketika bintang baldah musimnya itu air laut tuh dingin. Walau karena siang tapi dingin. Itu orang Emirat, orang Bahrain, orang Saudi banyak rekreasi ke sini gitu. Allah. Jadi kalau untuk belajar di Yaman Selatan aman-aman banget. Khususnya Hadramaut. Mungkin pesan nih buat teman-teman yang di tahun ini mungkin atau di ntar mau belajar ke sini dengan perbandingan Yaman perang dan lain-lain, gejolak lainnya, mungkin bisa kasih. Nggak suka sangka buruk. Yaman itu is the best. Banget pengen bawa istri ke sini gitu. Kok pengennya tinggal di sini, pengen bawa Umi ke sini, pengen bawa